Pernah nggak sih lo ngerasa kalau misalnya banyak banget hal di dunia ini yang perlu lo khawatirin? Mulai dari pekerjaan, kuliah gitu ya, relationship, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke misalnya kondisi dunia gitu, itu sampai ada di kepala lo juga dan bikin lo overthinking. Pokoknya banyak banget isi kepala kita semua. Dan ini ngebuat banyak orang tuh ngerasa overthinking, mungkin lo juga gitu ya. Dan ngerasa susah banget buat bikin diri sendiri bahagia karena kebanyakan pikiran. Nah, kalau misalnya lo ngerasa kayak gini, well, sebenarnya ya banyak banget orang yang mengalami ini dan lo nggak sendirian. Makanya di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngebahas tentang salah satu filosofi hidup dari Alan Watts buat mengatasi overthinking ini. Lo simak sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, pertama-tama gue mau kenalin dulu tokoh filsuf hari ini, namanya tuh ya si Alan Watts ini. Pendekatan Alan Watts sebenarnya bisa dibilang beda banget dengan filosofi kebanyakan yang ada di barat. Jadi memang bisa dibilang meskipun dia tinggal di barat, tapi dia mempopulerkan banyak filosofi-filosofi yang ada di timur atau Eastern philosophy ke barat dan ya ke seluruh dunia sebenarnya. Salah satu buku yang cukup terkenal yang pernah dibuat sama Alan Watts yang sebenarnya banyak juga sih yang terkenal adalah The Wisdom of Insecurity. Dan di sana Alan Watts sebenarnya ngejelasin soal kondisi manusia di era modern. Alan Watts itu nyebut era ini sebagai era serba cemas, era serba overthinking. Kenapa? Karena sekarang tuh sumber frustrasi dan masalah sebagian besar ya berasal dari manusia hidup untuk masa depan. Maksudnya untuk masa depan gimana? Well, karena banyak orang yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Itu dibandingkan hidup live in the present, lebih banyak orang yang live for the future. Dan gue sebenarnya sedikit setuju di sini karena ya banyak banget sih klien 1% yang daftar konsultasi misalnya karena mereka khawatir sama masa depan mereka. Takut gini, takut gitu, jadi takut ngelakuin banyak hal karena si khawatir ini. Gitu ya, yang akhirnya bikin ya overthinking, susah fokus, akhirnya ngaruh juga ke berbagai macam aspek. Kenapa bisa kayak gitu ya pada dasarnya karena manusia tuh nggak suka banget sama hal-hal yang nggak pasti. Kayak masa depan. Kita pengen banget di masa depan nanti kita bisa dapetin masa depan yang aman, yang senang, yang happy gitu ya, yang meaningful. Cuma sayangnya ya masa depan itu kan nggak pasti ya. Dan ini yang akhirnya bikin kita jadi overthinking. Dan kalau menurut Alan Watts, sebenarnya overthinking itulah yang ngebuat orang-orang jadinya gara-gara overthinking itu jadi lari ke banyak hal, terutama lari ke hal yang buruk. Contohnya apa? Misal minum alkohol gitu ya, berpesta-pesta gitu. Dan atau bahkan nenggelamin diri di pekerjaan biar lupa sama pikiran soal masa depan, soal masalah-masalah yang ada sekarang. Ya udah kita coba kabur dari sana untuk pergi ke yang lain, yang nggak jarang malah bikin kita jadi lebih buruk lagi. Kenapa? Karena kita jadi nggak nyelesain masalahnya. Dan malah jadi makin overthinking tentang masa depan. Menariknya gitu ya. Mungkin alkohol bisa bikin kita lupa sesaat, tapi habis itu ya inget lagi. Gitu kan. Mungkin kerjaan bisa bikin kita jadi lebih tenang, tapi ketika kita nggak kerja, balik lagi kita overthinking. Dan ini juga sebenarnya diperparah sama budaya konsumerisme di era modern. Maksudnya gimana? Nah, Alan Watts itu sebenarnya ngejelasin di buku ini tentang konsumerisme ini ngejanjiin rasa aman dan bahagia. Tapi sebenarnya gak pernah berhasil ngewujudinnya. Konsumerisme adalah budaya di mana kita beli barang terus. Dan di mana kita tuh memimpikan ya barang itu bakal bikin kita bahagia. Contohnya gini, lo disuruh pilih jurusan yang misalnya prospek kerjanya itu oke biar bisa dapat uang banyak. Uang banyak bisa dipakai buat apa? Buat beli mobil, beli rumah, biar lo bisa bahagia di masa dewasa kelak. Tapi apa yang terjadi? Ketika beli mobil, malah macet. Ketika macet, kita akhirnya diserempet sama banyak mobil yang lain, motor yang lain, akhirnya jadi nggak happy gitu. Akhirnya kita mikir untuk oke, gue mesti beli mobil yang lebih bagus, kita mesti beli rumah yang lebih deket sama kerjaan, mungkin kita mesti beli misalnya pewangi, beli apa, yang akhirnya kita jadi mikirin tentang barang apa yang mau kita beli, bukan hidup seperti apa yang kita pengen. Muncul lagi sebenarnya pertanyaan berikutnya, kalau misalnya udah beli berbagai macam hal tadi yang udah kita pengenin, terus apa gitu? Dan gak jarang malah kita jadi ngerasa gak bahagia. Meskipun udah punya mobil bagus, dress bagus gitu ya, rumah yang strategis, dan lain sebagainya gitu ya. Hanya karena misalnya teman kita punya rumah yang lebih bagus. Abis itu ternyata setelah kita dapet rumah yang lebih bagus, nikah lebih cepat misalnya, ada lagi teman lain yang lebih cepat lagi, ada lagi teman lain yang lebih kaya lagi. Flexing lagi gitu ya, beli barang lagi, flexing lagi, instastory dan lain sebagainya. Akhirnya kita makin ngerasa gak bahagia. Dan ini sebenarnya dijelasin sama ya
kemarin tuh gue nonton videonya Prof. Renat Kasali yang ngomongin soal flexing ya. Jadi sekarang itu memang budaya konsumerisme, budaya flexing, budaya overthinking makin menjadi-jadi. Dan ini makin bikin orang ngerasa terjerumus ke salah jurusan, salah jalur karir. Yang jadi masalah adalah ya mungkin bener dulu harusnya jadi dokter, harusnya jadi pengacara. Tapi sekarang malah orang-orang yang oke jadinya YouTuber gitu kan. Jadi kayak udah ngerasa terjerumus, ngerasa terjebak juga, ngerasa kalah sama yang lain yang pindah ke bidang yang kita nggak ngerti mungkin. NFT gitu ya, YouTuber gitu. Akhirnya jadi makin stres, makin overthinking, makin insecure, makin banyak pilihan hidup yang kita nggak bisa pilih. Gue ngejelasin banyak banget ya dari tadi tentang masalah-masalah hidup. Terus gimana solusinya, Van? Well, proses ini sebenarnya yang bikin Alan Watts bilang kalau di zaman modern ini orang tuh berusaha buat mencari kebahagiaan, mencari keamanan. Yang sebenarnya adalah proses yang gak bakal pernah selesai. Alias lu bakal lari rat race gitu ya, kayak marmut yang ada di kandang gitu. Terus aja muter. Nah, kenapa? Karena gini, keinginan buat nyari kebahagiaan, keamanan ini biasanya ada harganya. Dan kita biasanya terfiksasi kalau ya misalnya kita beli barang, kalau misalnya kita bisa aman bahagia ya kita bisa bahagia selamanya. Dan jadinya kita nggak ngelihat, nggak mensyukuri kadang-kadang hal-hal kecil di sekeliling kita yang sebenarnya bisa bikin kita bahagia juga. Dan sebenarnya sama pentingnya juga kita berusaha untuk mencari-cari suatu hal yang bikin kita jadi oke banget sampai kita lupa sekitar kita tuh sebenarnya oke juga kok dan bikin kita happy juga kok gitu ya. Nah, berarti kita harus stop cari kebahagiaan atau gimana? Apakah kebahagiaan itu nggak ada? Well, nggak gitu juga sih. Jadi Alan Watts tuh bilang kayak gini, kalau misalnya lo mau dapetin kebahagiaan, ya lo perlu mengalami yang namanya kesengsaraan juga. Itu maksudnya gimana? Ya sama kayak misalnya lo jatuh cinta, lo juga perlu siap buat ngerasain resiko patah hati. Terus maksudnya gimana? Jadi gini, daripada kita mengejar terus kebahagiaan gitu ya, lewat beli barang dan lain sebagainya, coba deh kita alihin fokus kita. Kalau misalnya gue ngerasa sengsara gimana ya? Kalau misalnya gue ngerasa sedih gimana ya? Nah, jadi ubah ekspektasi, mungkin orang mikirnya berpikir positif, sekarang kita coba ubah sedikit jadi berpikir negatif. Berpikir tentang coba momen yang sekiranya di masa depan yang bikin lo jadi sedih banget tuh apa sih kira-kira? Nah, gimana caranya tuh biar kesengsaraan itu nggak muncul? Gimana tuh caranya biar lo ketika itu terjadi lo nggak sedih? Ya jangan expect lo bakal bahagia terus, tapi expect juga lo bakal sengsara juga. Menariknya adalah ketika kita coba mengubah mindset kayak gitu, sebenarnya ini bisa bikin kita jadi happy. Tapi ya kebanyakan ya ketika dikasih advice kayak gitu itu kan filosofi stoicism sebenarnya. Gue udah pernah nge-publish tentang itu. Kebanyakan malah jadinya makin overthinking dan gak menikmati hidup. Malah makin banyak khawatirin masa depan yang gak pasti. Makanya gitu ya, solusi dari Alan Watts gimana nih? Kebahagiaan itu bukanlah kita mengurangi kesengsaraan yang bakal terjadi di masa depan atau nyari hal-hal yang bikin kita bahagia. Jadi bukan tentang nyari kebahagiaan, bukan juga tentang mengurangi kesengsaraan. Tapi kebahagiaan itu adalah ya menjalani hidup kita saat ini dengan baik gitu. Dijalani aja, ibaratnya lu ikhlas aja gitu. Dan quotes Alan Watts kalau diterjemahin simple tuh jadinya kayak gini. Intinya kalau lo mau berhadapan sama khawatir dengan masa depan, itu sebenarnya bukan dengan berusaha memahaminya, bukan dengan berusaha mengurangi kekhawatiran lo, bukan juga dengan berusaha mencari kebahagiaan biar lo bisa kabur dari kecemasan itu. Tapi ya diterima aja, diikhlasin aja, biarin itu berlalu. To stand face to face with insecurity is still not to understand it, gitu ya. To understand it, you must not face it, but be it. Karena kesengsaraan itu bakal ada, selalu ada bareng kebahagiaan. Jadi daripada fokus ke gimana caranya biar bahagia terus atau biar gak sengsara gitu ya ikhlasin aja, emang bakal ada. Dan kalaupun iya ya udah. Jadi memang menerima bahwa ya akan selalu ada konflik ini. Gitu. Emang kalau ngomong gampang, terus caranya gimana? Mungkin banyak yang bilang kayak gitu kan. Nah, memang butuh usaha sebenarnya untuk bisa belajar menerima. Apalagi buat merelakan hal-hal yang bikin kita overthinking atau bikin kita, misalnya gue bakal sedih nih kalau nggak kayak gini. Gitu. Nah, that's why 1% selalu bilang kalau ya konsultasi misalnya, kalau misalnya lo webinar, itu bakal ngebantu lo punya mindset yang kayak gini gitu, yang banyak ya, stoicism, filosofi Alan Watts, dan lain sebagainya. Gue dan 1% paham banget kalau ngejalanin hidup di masa kini tuh nggak semudah baca buku Alan Watts. Ada banyak orang yang mungkin butuh bantuan ekstra dan gue yakin banget sebenarnya kalau misalnya kita sekarang butuh bantuan ya sebenarnya nggak masalah banget untuk nyoba nyari bantuan, untuk nyoba belajar lebih dalam. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajarin di sekolah kan. Jadi buat lo yang ngerasa kayak gue udah nonton video 1% banyak banget,
Atau mungkin baru 1 misalnya, lu nggak ngerasa ada improvement. Ya nonton lebih banyak lagi, cari berbagai macam sumber. Dan kalau misalnya belum, misalnya dalam tanda kutip sembuh-sembuh juga, ya silakan. Mungkin lu butuh konsultasi ke mentor 1%, ke psikolog 1%. Gitu gimana caranya biar lu bisa punya mindset yang oke dalam menanggapi berbagai masalah hidup. Karena kalau ngomongin filosofi ada banyak banget. Dan bisa jadi yang gue sebutin sekarang berlawanan dengan yang lain. Gitu ya, dengan yang udah pernah gue jelasin juga. Misalnya filosofi law of attraction gitu, itu beda banget sama stoicism, sama Alan Watts juga beda. Jadi banyak langkah yang bisa lo coba. Yang paling penting adalah lo belajar terus. Yang kedua adalah lo coba untuk belajar dari berbagai macam sumber gitu ya, termasuk dari ahlinya langsung, misalnya di webinar gitu ya. Atau lo bisa langsung konsultasi juga ke profesional yang memang bisa ngomongin soal mental health, bisa ngomongin soal ya tujuan hidup atau makna hidup. Tapi intinya adalah menerima sih, belajar menerima emosi dan fakta bahwa masa depan tuh nggak pasti. Terus belajar buat ngerelain, belajar buat ikhlas gitu ya, dan fokus ke hidup kita saat ini. Dari sana kita bakal bisa belajar untuk bahagia hidup di masa kini. Gak banyak ngomongin soal masa depan, gak banyak mikirin soal masa lalu, dan ya happy aja. Dan kalau misal overthinking ya gak masalah. Nah tapi memang gak semua orang bisa menerima itu kan ya. That's why kalau misal butuh bantuan ya silahkan. Mentor 1% selalu siap buat ngebantu, langsung aja klik link di description box. Bisa juga ke 1%.net buat cari layanan lain yang mungkin lebih cocok buat lo, atau nonton terus YouTube-nya 1%. Akhir kata, gue Evan dari 1%, thanks. Semoga overthinking kita bisa kita atasi perlahan-lahan, bukan bisa hilang ya. Bisa kita atasi perlahan-lahan dan kita bisa semakin happy. Dan ya semoga kita semua bisa punya makna dan tujuan hidup yang memang berarti buat kita. Supaya hidup kita sekarang makin asik kita jalanin, makin ikhlas gitu apapun yang terjadi. Oke? Gue Evan dari 1%, sekali lagi thanks.